Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya? Ya. Nah, pertama, tidak lupa Pak Guru mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat pada kesempatan pagi yang ceria ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah agama yaitu menuntut ilmu untuk datang ke madrasah kita tercinta. Selawat serta salam. Tidak lupa saya mengajak kita semua tawasulkan selawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku semua yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai, seperti biasa untuk mengambil barokah pembelajaran pertemuan kita pada kali ini, kita awali dengan sama-sama berdoa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh anakku ketua kelas Desi. Disilahkan Desi. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru absen dulu kehadiran kalian ya. Yang pertama ada Desi, Hadirah. Indah Puspita Sari, Hadirah. Siti Halimatul Zahra, Nurmia Azria, Helmiati, Hasti Melani Putri, Hadirah. Putri Ayu Sari Dewi, Rani Febriani. Gak masuk. Nggak masuk Rani? Ya. Kenapa nggak masuk? Sakit? Sakit. Ya, kita doakan anakku semua ya. Mudah-mudahan teman kalian Rani diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa ikut belajar bersama kita ya. Amin. Baik, anak-anakku semua, selanjutnya sebelum kita buka materi pada bab 9 kali ini kita akan berbicara masalah pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Pada pertemuan terdahulu kita sudah bahas hadis dari segi kuantitas. Kuantitas ya, jangan lupa. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas hadis dari segi kualitas. Saya tanya dulu, masih ingat enggak apa itu kuantitas dan kualitas? Mungkin ada yang bisa jawab? Oh iya, silakan anakku. Kuantitas adalah sedikit atau banyaknya sesuatu atau seorang perawi. Sedangkan kualitas adalah baik atau buruknya sesuatu seorang perawi. Ya, baik, kita kasih tepuk aplaus dulu ya untuk temannya. Ya. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan banggakan. Jadi sebelum kita lanjut, saya ulang kembali bahwa tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian harus bisa menjelaskan pembagian hadis dari segi kualitas, dan yang kedua kalian harus bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan, maksudnya mengklasifikasi pembagian hadis-hadis tersebut, baik itu nanti hadis secara kualitas hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Dan untuk lebih mendalami pemahaman kita bersama, berikut Pak Guru akan putarkan video materi hadis dari segi kualitas. Untuk itu mohon diperhatikan. Jadi nanti setelah Pak Guru selesai memutarkan video materi hadis dari segi kualitas, kita akan adakan diskusi dengan membagi kelompok masing-masing ya. Baik, untuk itu silakan diperhatikan pada LCD proyektor di papan tulis sudah ada materinya ya. Tinggal diperhatikan, dan ini langsung live pakai YouTube, juga nanti bisa kalian akses di smartphone kalian ini ya. Hadis berdasarkan kualitas ya. Silakan kita sama-sama persaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan banggakan, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video materi hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Kira-kira dari video yang Pak Guru tadi kita saksikan bersama, ada yang bertanya? Ada yang? Ya. Silakan Siti Halimah. Ya, Siti Halimah bertanya, apa maksudnya tidak syadz? Ya, kita tampung dulu pertanyaannya. Kemudian silakan yang pertanyaan kedua. Ya, Sari. Apa itu dobit? Oh, dobit, ya. Oke, dobit. Nanti kita jawab sama-sama. Nanti Pak Guru akan jawab, tapi sebelum Pak Guru jawab, mungkin ada yang bisa menjawab apa itu syadz? Ya, silakan Indah Purnama. Maksud dari tidak syadz adalah hadis yang tidak bertentangan maknanya dengan hadis lain. Iya, hadis yang tidak bertentangan maknanya dengan hadis lain. Oke, kemudian pertanyaan kedua tadi dari Apa itu dobit? ya, dobit. Mungkin ada yang bisa jawab anak-anakku semua? Ya, silakan anakku Desi. Dobit adalah seorang perawi yang kuat hafalannya. Iya, seorang perawi. Bisa dibuktikan dengan dites hafalannya kapanpun dan dimanapun. Iya, bagus ya. Jadi seorang yang dobit itu adalah yang kuat hafalnya, bisa dites kapanpun dan dimanapun. Kemudian tadi pertanyaan dari anakku Siti Halimah menanyakan tentang tidak syadz. Secara maknawi syadz itu artinya maknanya tidak bertentangan dengan hadis lain, seperti hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Baik anak-anakku semua, dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi, kita sekarang akan mengadakan diskusi yang temanya adalah pembagian hadis dari segi kualitas. Nanti kalian cari, boleh pakai smartphone kalian, ya, sudah terhubung dengan internet. Nah, itu apa? Nanti masing-masing dari kalian itu harus ada satu orang yang menyimpulkan hasil diskusinya, apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, dan yang ketiga apa itu hadis dhaif. Untuk itu sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Tapi sebelumnya Pak Guru akan bagikan LKPD-nya ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti di sana kalian tuangkan hasil diskusi kalian ya. Baik, kita bagi dulu kelompoknya ya. Baik anak-anakku semua, sudah terbentuk sekarang ya kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kemudian masih sudah Pak Guru bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, nanti dalam LKPD tersebut silakan dilihat arahan-arahannya, apa yang harus dikerjakan dalam LKPD tersebut. Kemudian nanti intinya adalah yang terakhir, masing-masing perwakilan kelompok itu untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Seperti itu ya, silakan bisa dimulai. Pak Guru kasih waktu diskusi 10 menit ya. Silakan. Ya, waktu sudah habis diskusi anak-anakku. Sekarang kita akan coba sama-sama dari salah satu grup, salah satu kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Mungkin nanti dari kelompok 1, anakku Desi silakan untuk menanggapi untuk hasil dari segi hadis dari segi kualitas. Silakan Desi. Yang lain silakan nanti diperhatikan dan ditanggapi di mana kita kira-kira letak apa namanya itu? Kesalahan. Bukan kesalahan ya. Di mana kira-kira yang belum dipahami, nanti kita diskusikan bersama-sama jawabannya. Silakan anakku, kelompok 1 Desi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami tentang pembagian hadis dari segi kualitas itu dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Secara bahasa artinya sehat. Yang namanya sehat di sini adalah terhindar dari penyakit dan tidak ada cacatnya. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil dan dhabit serta tidak ada syadz dan ilah di dalamnya.
Syarat hadis sahih. Sanadnya bersambung, artinya mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada sahabat, tabi'in, murid, kemudian sampai kepada orang yang mengeluarkan hadis. Yang kedua, perawinya adil, yaitu selalu menjaga mur'ahnya, wibawanya, dan tidak suka melakukan suatu perbuatan fasik atau bisa disimpulkan perawi tersebut yaitu orang yang soleh. Terus yang ketiga, perawinya dobit, artinya kuat hafalannya. Dobit dibagi menjadi dua, yaitu dobit sodari atau kekuatan hafalan sempurna bisa diuji kapanpun dan dimanapun, dan hitabah, kuat hafalannya tapi dibantu dengan catatan yang dimilikinya. Terus yang ketiga, perawinya tidak syadz, yaitu hadis tersebut secara maknawi artinya tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Perawinya tidak ilat, artinya cacat. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus dulu untuk persentase kelas untuk kelompok A. Oke. Sebelum kita lanjut ke kelompok yang lainnya, mungkin ada yang menanggapi atau ada yang ditanyakan terkait tadi dari pembahasan yang tadi. Mungkin ada yang ditanyakan anakku. Tadi ada yang nanya masalah sanad bersambung, ya. Tadi Sari, ya. Tadi silakan mungkin dijelaskan lagi Desi. Tadi ingin bertanya Desi, Sari, sanad apa maksudnya sanad bersambung? Tadi dari kesimpulan sudah ada tadi Desi dijelaskan di sana. Syarat hadis itu di sana kan tadi sudah dicatat. Baik, saya akan memperjelas. Silakan diperhatikan ya. Pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu apa artinya sanad bersambung? Sanad bersambung di sini artinya mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada sahabat, tabi'in, murid, kemudian sampai kepada orang yang mengeluarkan hadis. Ya. Jadi itu ya. Sanad bersambung itu Pak Guru lengkapi bahwa hadis yang disampaikan mulai daripada Nabi, kemudian sahabat, ya, turun ke sahabat, kemudian sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke murid-muridnya, murid sampai dengan yang terakhir, perawi terakhir, orang yang membukukan hadis. Siapa perawi terakhir itu? Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah itu ya, itu yang disebut dengan sanadnya bersambung mulai dari Nabi, ya sahabat, tabi'in, ke murid sampai dengan perawi terakhir atau orang yang membukukan hadis. Yang membukukan hadis ini maksudnya adalah yang meriwayatkan hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Ahmad dan seterusnya seperti itu ya. Oke, baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan banggakan, diskusi kita sudah selesai. Secara garis besar sekarang Pak Guru akan menjelaskan sedikit terkait masalah hadis dari segi kualitas, di mana dari segi kualitas ini hadis terbagi. Pertama ada namanya hadis sahih. Yang kedua ada namanya hadis hasan. Dan yang ketiga adalah ada namanya hadis dhaif. Nah, hadis sahih ini harus mempunyai syarat tertentu, kriteria. Kenapa dia dinamakan dengan hadis sahih? Yang pertama itu adalah sanadnya bersambung. Bersambung di sini maksudnya yang dimulai dari Nabi, ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi, yang didengar oleh sahabat, sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke murid-muridnya, dan yang sampai terakhir adalah yang membukukan hadis atau perawi terakhir yaitu seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah itu namanya sanad yang bersambung. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini syarat hadis sahih itu perawinya itu harus adil. Adil di sini dalam artian bukan yang sama, yang benar sama beratnya. Jadi adil di sini adalah seorang perawi yang selalu menjaga mur'ahnya, wibawanya, ya. Dan dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang fasik, ya. Kemudian yang selanjutnya syarat hadis sahih yang berikutnya adalah dhabit. Dhabit tadi sudah dijawab temannya, artinya ingatan yang kuat. Seorang perawi yang ingatannya kuat ketika dia menerima hadis.
ya, hafalannya maksud Pak Guru kuat ya. Jadi hafalannya itu bisa dibuktikan di tes kapanpun dan dimanapun. Ya. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah sedari tadi awal tadi kita sudah membahas pembagian hadis dari segi kualitas dan rangkaiannya. Kemudian kita sudah melakukan diskusi dan lain sebagainya. Dan sebelum kita tutup ya, kita akan membuat kesimpulan atau menyimpulkan secara bersama-sama bahwa yang pertama tadi hadis secara kualitas terbagi menjadi berapa? 3. Menjadi berapa? 3 bagian. Yang pertama ada namanya hadis apa? Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis. Oke. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat hadis. Kita mulai dari hadis sahih dulu ya. Jadi hadis sahih syarat yang pertama apa? Sanadnya bersama. Yang kedua? Perawinya adil. Kemudian? Dobit ya. Perawinya harus dobit. Yang selanjutnya tidak syaz dan tidak illah. Syaz itu artinya apa tadi? Tidak bertentangan secara mana tidak bertentangan dengan hadis lah. Kemudian yang terakhir ilat, tidak ada cacat. Kemudian begitu juga dengan hadis hasan, bedanya hampir sama semuanya ya. Syarat hadis itu hampir sama. Cuma bedanya dengan hadis hasan adalah pada dobitnya. Kalau hadis sahih dobitnya kuat. Nah, kalau hadis hasan dobitnya lemah ya, lemah. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif itu tidak memenuhi syarat-syarat ya, tidak memenuhi syarat-syarat dari salah satu hadis sahih ataupun hadis hasan. Baik anak-anakku semua yang Pak Guru cintai, demikian untuk pelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Dan sebelum Pak Guru tutup, nanti Pak Guru akan kasih pekerjaan rumah atau PR yang kalian kerjakan nanti di rumah di masing-masing LKPD, lembar kerja siswa soal uraian. Silakan nanti Pak Guru akan bagikan, kemudian nanti kalian jawab di rumah ya. Baik anakku semua, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kali ini berkah ya, karena sesuatu apapun yang kita cari itu dimulai dengan basmalah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih barokahnya pelajaran kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.